Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Wiwin Putriawati yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya. Di sini judul makalah yang saya akan presentasikan adalah Profil Pelajar Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian profil pelajar Pancasila. Yang kedua, makna ciri utama profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, implementasi program profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, ilustrasi baik yang ada di sekolah. Pengertian profil pelajar Pancasila adalah suatu program yang merupakan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Program tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar nilai Pancasila. Kata kuncinya adalah pelajar sepanjang hayat, kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang dimaksud dengan belajar sepanjang hayat adalah bahwa peserta didik dituntut untuk belajar dalam sepanjang hayatnya, didorong untuk tetap belajar sekalipun sudah tidak sekolah. Dan kompetisi global merupakan tuntutan perkembangan iptek, utamanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada era modern ini. Dan yang ketiga, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu belajar sepanjang hayat dan mengikuti perkembangan global ke dalam perlu secara mandiri, kritis dan kreatif, mempertahankan nilai-nilai luhur, jiwa dan semangat nasionalisme dan patriotisme yang menjadi kepribadian kolektif sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila, tidak mungkin dicapai tanpa pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, makna ciri utama profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memenuhi ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, dan sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbukanya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, sukarela, dan agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Dan elemen-elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif
memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun karakteristik antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Yang kelima, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Yang keenam, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga, implementasi program profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk dapat diraih dan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Selain itu, profil pelajar Pancasila adalah pemangku arah perubahan dan petunjuk bagi segenap pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Profil pelajar Pancasila dapat dicapai melalui pengembangan karakter yang mencakupi 3 upaya besar dalam pendidikan, yaitu pembiasaan, peneladanan, dan pembelajaran. Implementasinya di sekolah melalui pembiasaan, pembinaan, kesiswaan, pembelajaran, dan manajemen sekolah. Dalam pengembangan profil pelajar Pancasila dituntut berfungsinya peran kepala sekolah yang mencakupi edukator, mengajar, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator, yaitu pendidik, meliputi pembinaan mental, pembinaan moral, dan pembinaan fisik bagi tenaga pendidik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Dalam hal ini, ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Yang kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, dan membuka komunikasi dua arah dan mendelegasi tugas. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan mencari gagasan baru, serta mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Sekian presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.